Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi ini berjumpa dengan saya dalam sapaan pagi yang menyegarkan jiwa. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13, 2 Korintus pasal 13 ya. Judul perikopnya adalah nasihat-nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah aku katakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Ya, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat adalah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemarin waktu saya memasukkan rekaman ini di YouTube, saya lihat di situ secara sekilas ya, saya nggak buka, tentang berapa hamba Tuhan yang bernubuat sebulan atau 2 bulan yang lalu tentang masa berakhirnya pandemi corona ya di Indonesia. Ya, kita tahu pandemi corona belum berakhir sampai saat ini. Jadi saya selalu sering katakan bahwa banyak hamba Tuhan itu kadang PHP, pemberi harapan palsu. Kalau ada yang sakit itu selalu isinya tentang kesembuhan, tentang mujizat ya. Jadi artinya orang sakit, siapapun sakit, apapun sakitnya, coba saudara perhatikan kalau di Facebook ada yang sakit, pasti Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan berkuasa, tolong, dan lain-lain. Kalau besok di rumah orang sakit, doa pasti menjanjikan kesembuhan. Ya, kadang-kadang orangnya sendiri sudah koma bertahun-tahun. Ya, saya pernah diajak melayani di waktu saya pergi ke Solo, melayani seorang kaya ya, seorang yang sangat kaya, pemilik sebuah perusahaan batik terkenal di Solo. Saya diajak ke situ, lalu ada ibadah singkat ya, ini yang sakit ini ada di Pembaringan, dijaga oleh beberapa suster yang cantik-cantik, saudara, masih muda, cantik-cantik ya, tapi orang ini sudah tidak berdaya, sudah dalam keadaan koma ya, sudah berbulan-bulan dalam keadaan koma ya. Jadi dia hanya hidup karena bantuan alat-alat pernafasan, alat-alat obat-obatan, saudara, untuk mempertahankan fungsi jantungnya mungkin ya. Nah, jadi rupanya sudah dilayani berbulan-bulan, dibuat ibadah dengan harapan mungkin salah satu daripada pendeta yang datang bisa menyembuhkan dia gitu ya. Nah, saya terus terang sedih, prihatin, saudara. Tapi keluarganya pun nggak ada di situ. Jadi hanya dengan beberapa teman yang ngajak saya karena saya diajak
Ya saya diem aja, saya lihat aja. Tapi betapa menyedihkan ini, ada banyak hamba Tuhan tidak berani berbicara jujur kepada orang-orang seperti ini. Saya berapa kali disuruh doakan orang yang koma, saudara ya. Sudah terbaring di rumah dengan alat bantu pernapasan. Jadi saya bilang sama keluarganya, belum malah kasihan ini ya. Ini bukan mempertahankan hidup, ini menyiksa hidupnya itu. Udah waktunya pulang ke surga kok ditahan-tahan. Lalu ya ini pengalaman saudara, pengalaman pelayanan ya, berapa puluh tahun yang lalu di Surabaya itu. Lalu ini istrinya katakan, ya kita kalau kita cabut ya nanti kan kasihan juga. Ya. Saya bilang kasihan, yang kasihan itu siapa? Yang kasihan itu ya kalian ya. Artinya kalian nggak siap untuk ditinggalkan gitu sama suaminya ini, sama bapaknya ini. Ya. Saya bilang berdoa saja, serahkan sama Tuhan. Biar dia pulang ke surga. Pulang bersama dengan Tuhan. Nah pada waktu itu si istrinya minta, saudara, karena dia katanya koma itu hampir setahun, saudara ya. Kasihan. Berkoma setahun itu. Jadi dia katakan pada saya begini, boleh nggak saya minta sama Tuhan agar dia boleh sadar 10 menit saja untuk berbicara dengan kami, memberikan pesan. Nah, saya bilang, saya nggak punya kuasa untuk itu, tapi mari kita berdoa, minta pada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ya dia akan bangun, kalau enggak ya lewat saja. Dan saudara, puji Tuhan, setelah kami berdoa dia sadar. Dia sadar, dia berbicara dengan istrinya, dia menelpon anak-anaknya di beberapa tempat, di beberapa daerah, beberapa negara, dan negara lain juga. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Mereka justru memanggil dokter, memanggil perawat, membawa bapak ini ke rumah sakit. Ya, dokternya kaget, saudara, karena dia sadar setelah koma berbulan-bulan. Lalu di rumah sakit dia katakan pada saya begini, saya loh sudah mau ketemu Tuhan, udah mau senang-senang kok saya dipanggil. Katanya janjinya 10 menit, ini sudah lewat berapa hari kok saya tidak dikasih pulang. Saya tahu anak-anaknya datang dari mana-mana. Ya. Ketemu sehat sukacita, saya udah pulang dari Surabaya waktu itu. Nah, tapi kemudian saya mendengar kisah ini sudah berakhir seperti ini. Jadi pada waktu mereka udah senang bapaknya sehat, lalu berapa hari mereka kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Begitu ditinggal, dia meninggal, saudara. Ya. Nah, saya berapa kali melayani orang-orang sakit ya, dan melihat bagaimana orang-orang disembuhkan. Tapi saya juga berapa kali melayani orang sakit dan menawarkan, ya kalau sudah bandel-bandel nggak mau melakukan kehendak Tuhan ya pulang aja. Ya ada yang langsung pulang, saudara, sespleng. Ya. Kayaknya doa untuk menyuruh orang pulang tuh lebih sukses, keberhasilannya itu 99% dibanding kalau doa untuk kesembuhan orang sakit. Tapi saya kalau mendoakan orang, saya nggak mau janji bahwa ada kesembuhan di situ. Karena itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi saya mencoba untuk mengarahkan, memberitahu apa yang perlu dia kerjakan. Ya kalau saksi-saksi, saudara boleh tanya ke jemaat di Puntang tentang bagaimana pekerjaan Roh Allah di tengah-tengah jemaat. Ya, akan saya berapa kali melayani hamba-hamba Tuhan ya yang dari luar kota. Kalau ada sakit nggak sembuh-sembuh, pergi aja ke Puntang. Nggak ada jaminan sembuh, saudara. Nggak ada jaminan sembuh, tapi paling nggak diusahakan begitu ya. Saya hanya membawa orang untuk menemukan kehendak Tuhan di dalam dirinya. Nah masalahnya ada banyak orang itu kalau sakit tuh pinginnya sembuh dengan cara instan, saudara. Perlunya didoakan, tapi nggak mau pemberesan dosa. Ini masalahnya. Nggak mau pemberesan dosa, nggak mau melakukan mentaati kehendak Tuhan. Nah ini sulitnya, saudara. Ya. Jadi harus ada pemberesan dosa, harus ada pengakuan, harus ada perdamaian dengan orang-orang yang berselisih, barulah kita akan melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dengan bebas di dalam hidup kita, di dalam tubuh saudara, dan akan memberikan saudara kesembuhan. Ya. Jadi kalau saya pikir-pikir, saya itu selama ini seluruh keluarga kami itu selalu dalam kemurahan Tuhan sehat, saudara. Ya, sehat. Saya itu tidak punya catatan darah tinggi, kolesterol,
semua nggak ada, saudara. Tiap tahun periksa di Surabaya itu normal-normal semua. Ya, dokternya selalu katakan bahwa kondisi tubuh saya itu sangat luar biasa baik. Nah, itu kemurahan Tuhan. Tapi kalau saya renungkan lebih dalam, sebenarnya adalah karena saya menyediakan tubuh saya benar-benar menjadi bait Roh Kudus, dalam arti, saudara, saya menjaga kesehatan tubuh, kesehatan jiwa, kesehatan mental saya dengan saya terus memelihara perdamaian, ya, memelihara perdamaian bukan hanya dengan Tuhan tapi dengan sesama, saudara. Saya tidak mau menyimpan sakit hati, luka hati. Dulu saya orangnya suka sekali menyimpan kepahitan, saudara. Kalau saya benci sama orang dulu bertahun-tahun, saya tidak bisa ampuni dia. Tapi Tuhan memproses saya, saudara. Tuhan Yesus memproses saya terus-menerus. Saya diajar untuk mengampuni, terus memberikan pengampunan, memperkatakan pengampunan. Dan ingat, memperkatakan pengampunan itu nggak mudah, kan memberikan rasa sakit, saudara. Tapi itulah korban, karena korban selalu memberikan rasa sakit. Makanya saya nggak suka memakai istilah mari kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan, untuk berkorban untuk persembahan di gereja. Nah, itu bukan pengorbanan, tidak memberikan rasa sakit. Pengorbanan selalu memberikan rasa sakit, ya. Nah, jadi kalau engkau mengampuni orang, itu akan memberikan rasa sakit di hatimu. Kenapa? Karena engkau nggak akan rela untuk mengampuni dia. Tapi engkau harus memperkatakan pengampunan itu. Ya. Nah, mari jangan pedulikan orang-orang yang suka mem-PHP, saudara. Ya, hamba Tuhan ada yang suka mem-PHP, nggak usah dipeduliin. Lalu ada hamba Tuhan yang sudah bertahun-tahun juga berbulan-bulan diinfus juga, saudara. Ya, lalu dia sakit parah begitu, anaknya bilang di grup itu dia papanya koma, ya, minta bantu doa. Semua bilang bahwa dia akan sembuh, mujizat masih ada, kesembuhan akan terjadi. Tapi mungkin saya satu-satunya yang bilang, saya telepon kepadanya, kepada mamanya, sudahlah, relakan saja papa itu, ya, sudah cukup, kalian sudah cukup berjuang untuknya, sudah cukup, ya. Nah, relakan saja, kasih pulang saja, ya. Kasih. Keluarga bilang sabar, sudah, saya relakan. Dan paginya, puji Tuhan, doa saya dijawab Tuhan, dia dipanggil pulang, saudara. Si Tuhan. Nah, kadang memang bicara jujur sama orang yang keluarga yang mau ditinggalkan ini tidak mudah, saudara, ya. Kadang-kadang saya pun juga rasa berat, ya. Kadang orang menegur saya untuk hal seperti itu, tapi saya lebih suka berbicara jujur, ya. Nah, jadi seringkali hal begitu merupakan ujian bagi iman kita, saudara. Juga perlakuan-perlakuan orang sekitar saudara, ya. Jangan suka membandingkan diri dengan orang-orang yang gagal. Jangan suka membandingkan diri dengan orang-orang yang tidak setia. Jangan suka membandingkan diri dengan orang-orang dengan yang PHP, begitu, saudara, ya. Apapun perbandingan itu selalu tidak akan fair, saudara. Tapi mari kita melihat kepada keteladanan agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Katakan bahwa oleh firman Tuhan, ya, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ya. Oleh kelemahan siapa? Kelemahan Yesus? Bukan. Kelemahan kita lah yang dipikul, kelemahan kita lah yang ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, ya. Oleh karena kita lah dia menjadi lemah. Kenapa? Karena dosa itu melemahkan kuasa Allah. Dosa akan melemahkan kuasa Allah di dalam diri saudara. Dosa akan melemahkan kuasa Allah, kuasa pengurapan di dalam diri saudara. Saya memiliki pengurapan Tuhan, memiliki kuasa Tuhan di dalam diri saudara. Dan kuasa itu tidak akan bekerja dengan baik kalau masih ada dosa-dosa yang kita sembunyikan. Kuasa itu tidak akan bekerja dengan baik selama saudara tidak mengakui pelanggaran saudara kepada Tuhan. Kuasa itu tidak akan pernah bekerja dengan baik selama kita membatasi kuasa Allah itu dengan prasangka, dengan kebimbangan, dengan kecemasan, dengan ketakutan. Kuasa Tuhan tidak akan bekerja dengan baik di dalam hidup saudara. Banyak orang berpikir kuasa Allah itu berhubungan dengan perasaan. Oh, memuji menyembah Tuhan kok enak ya, di gereja kok enak ya, kalau di rumah kok susah ya. Nah, itu perasaan, saudara. Kuasa Allah nggak bergantung pada perasaan. Nggak penting bagaimana perasaanmu. Saat kau rindu bertemu dengan Tuhan, Tuhan ada di sana. Dimanapun kau ada, Tuhan ada di sana. Tuhan bersamamu, Tuhan bersama saya saat ini, saudara. Jadi mari, jangan lihat orang lain, lihat diri saudara. Apakah saudara tetap bercacat di dalam, ya?
Dia di dalam dirimu. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan juga mendasarkan hidupmu pada penilaian orang lain. Nanti kau akan kecewa. Kan pujian, saya tidak haus akan pujian. Orang mau memuji, menghina saya nggak peduli. Ya. Yang saya pedulikan adalah apakah ada senyum di wajah saudara. Keinginan hidup saya itu sederhana saja. Saya ingin melihat orang-orang sekitar saya itu tersenyum, terutama istri saya. Kalau dia tersenyum, wah dunia ini luar biasa indahnya. Ya, itu aja, nggak ada yang lain kok saya ingini di dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah mencukupkan semua apa yang saya butuhkan. Semua apa yang saya perlukan, Tuhan sudah menyediakan. Luar biasa kebaikan Tuhan. Saya selalu menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup saya. Nih, sekarang saya sedang bekerja nih saudara ya. Ada papan-papan nih. Papan-papan. Ya, ada gergaji. Ada palu. Ada palu. Bikin kotak kandang lebah saudara ya. Jadi saya mengisi hari-hari ini di rumah. Kesibukan yang menyenangkan hati saya. Ya, nah, saudara buatlah kesibukan yang menyenangkan hati saudara. Tapi kita boleh sibuk sepanjang hari, jangan pernah melupakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama saudara di dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya. Maka peliharalah hubungan dengan Tuhan itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Mari terus bersukacita dengan kebaikan Tuhan. Mari terus bersyukur untuk semua apa yang bisa kita nikmati. Bersyukur untuk semua apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Bersyukur untuk setiap orang yang kita temui. Dan kita selalu berkata yang baik, memberkati orang-orang yang kita temui, saudara. Dan ketika engkau melakukannya, engkau mengerjakannya, engkau akan bersukacita. Nah, sebenarnya kita hidup ini, kita hidup untuk memberi. Tuhan menciptakan saudara untuk memberi. Tuhan sudah mencipta untuk berbuat baik. Firman Tuhan katakan Tuhan menciptakan kita untuk berbuat baik dan supaya engkau hidup di dalamnya. Jadi mari berbuat baiklah, berbuatlah yang menyenangkan hati Tuhan. Saat engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau akan menyenangkan hatimu sendiri. Saat engkau menyenangkan hati orang lain, ya, Tuhan akan menyenangkan hatimu. Nah, terus mengalirlah untuk menjadi berkat, saudara. Ya, puji Tuhan, selamat pagi. Mari teruslah berbuat kebaikan. Dan saya percaya kemanapun saudara pergi hari ini, saudara akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saudara akan berhasil. Dan semua apa yang kau jamah boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Sampai bertemu esok hari.